Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudan Rahman, saya dari Teknik Mesin 21B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pemahaman saya tentang pengantar teknik pengukuran. Konsep dasar teknik pengukuran bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sifat-sifat fisik suatu benda, sifat fisik, kimia, biologi suatu benda atau objek atau yang diukur. Juga bisa untuk mengatur sesuai informasi yang diinginkan. Nah, lalu pada dalam hal ini alat ukur dan instrumen sangat dibutuhkan untuk merubah atau mentransformasi untuk merubah data tersebut secara kualitatif dan kuantitatif agar bisa terbaca oleh manusia. Nah, lalu apa sih untuk proses mengukur itu sendiri? Nah, untuk proses mengukur ini adalah proses mengaitkan angka secara empiris dan objektif terhadap benda atau objek atau juga kejadian yang nyata, sehingga angka-angka ini bisa membuat gambaran yang jelas terhadap objek yang diukur tersebut. Lalu setelah proses mengukur ini otomatis kita akan mendapatkan data. Nah, data ini dibagi menjadi dua, yaitu data empiris dan data terproses. Data empiris ini adalah data yang didapatkan langsung dari sistem pengukuran tersebut, sedangkan data terproses adalah data yang dihasilkan oleh pengolahan data empiris tersebut. Nah, lalu untuk proses pengukuran ini, definisinya apa? Proses pengukuran ini adalah proses mendapatkan informasi atau sifat-sifat fisik suatu benda yang dimana datanya bisa berbentuk data yang kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk gambaran proses pengukuran sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada input, yaitu proses masuknya data yang sebenarnya true data, atau bisa disebut juga true data, yang selanjutnya akan diproses oleh sistem pengukuran atau measurement system. Nah, setelah diproses oleh sistem pengukuran ini atau measurement system ini akan berubah menjadi output yang keluaran, yaitu nilai yang bisa dibaca atau nilai yang terukur agar bisa terbaca oleh pengamat. Nah, teknik pengukuran ini bisa ada beberapa aplikasinya atau penerapannya. Yang pertama bisa untuk merancang atau mendesain, yang kedua untuk sistem kontrol atau pemeliharaan, yang ketiga ada assessment atau audit. Nah, lalu selanjutnya kita akan beralih ke alat ukur dan sistem dan instrumennya itu sendiri. Nah, apa sih itu alat ukur? Alat ukur adalah alat untuk alat untuk mendapatkan suatu nilai atau variabel, sedangkan instrumen itu adalah alat ukur yang lebih kompleks yang terdiri dari transducer, yaitu adalah sebuah komponen yang merubah besaran fisik yang ia terima sehingga bisa dipakai oleh komponen yang lain. Yang kedua ada sensor atau elemen perasa. Lalu juga ada penguat sinyal, ya. Lalu terakhir ada keluarannya atau outputnya, bisa dalam berbentuk jarum analog atau angka digital. Nah, instrumen ini banyak contohnya seperti osilator, multimeter, jangka sorong, multimeter skrup, milimeter skrup juga bisa. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik sistem pengukuran. Nah, karakteristik sistem pengukuran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada karakteristik statik dan karakteristik dinamis. Karakteristik statis ini adalah menggambarkan panel instrumen dalam keadaan diam atau steady, sedangkan karakteristik dinamis menggambarkan respon atau tanggapan yang berubah terhadap waktu. Nah, karakteristik statik ini, yang pertama ada ketelitian atau akurasi, yang kedua ada ketepatan atau presisi, yang ketiga ada toleransi atau tolerance, yang keempat ada jangkauan atau span, yang kelima ada rentan ukur atau range, yang keenam ada kalibrasi atau calibration, yang ketujuh ada sensitivitas atau sensitivity, yang kedelapan ada repeatabilitas atau repeatability, yang kesembilan ada kesalahan atau error, yang kesepuluh ada resolution atau resolusi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.